Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aloika Yuanita, NIM 190512140017 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang web server dan DNS server. Dan yang pertama saya bahas yaitu terkait dengan web server. Sebelum itu, apa sih web server itu? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dengan dokumen HTML. Lalu bagaimana sih web server bekerja? Nah, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP, protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk mengirimkan permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Lalu selanjutnya fungsi web server. Jadi, selain fungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah: yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi jaringan, yaitu simulasi web server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, dalam percobaan ini, saya mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan yaitu gabungan dari simulasi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Langkah percobaan yang pertama yaitu membuat skema jaringan dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan web server dengan IP 434343.1. Nah, langkah percobaan yang pertama yaitu ini membuat skema jaringannya dan pastikan IP-nya sudah terkonfigurasi IP address-nya. Nah, skema jaringan ini terdiri dari pada router terhubung dengan DNS server dan web server, FTP server, mail server. Nah, pada router 1 terhubung dengan lab 1 dan lab 2. Lalu pada lab 1 ini terhubung dengan PC1, PC2, dan PC3. Sedangkan pada lab 2 terhubung dengan PC4, PC5, dan PC6. Selanjutnya, pada router 2 terhubung dengan laptop dan smartphone, yang mana ini sebagai kliennya. Lalu terdapat DHCP server sebagai penyewa IP kliennya. Nah, yang pertama yaitu pastikan jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Kita cek pada PC1, kita ping 434343.1. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah,
Ini jadi PC1 ini sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya kita cek pada PC4. Sama seperti tadi, caranya ping 434343.1. Nah, ini pada PC4 juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya cek pada laptop. Kita ping 434343.1. Nah, pada laptop ini juga sudah tersambung dengan web servernya. Selanjutnya yang terakhir yaitu smartphone. Kita cek ping 434343.1. Nah, pada smartphone-nya juga sudah tersambung dengan web servernya. Nah, langkah kedua yaitu nyalakan servis HTTP di komputer web server. Kemudian edit file index HTML. Pada web server, masuk pada servis, lalu HTTP. Setelah itu indeks HTML-nya kita edit sesuai dengan apa yang ada di modul. Sebentar, ini ada masalah jaringan. Nah, ganti dengan ini. Kita copy dulu. Lalu ini diganti. Lalu kita save. Nah, setelah itu, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 434343.1. Kita cek pada PC1, pada web browser, ini kita jalankan URL 434343.1. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah berhasil. Setelah itu coba pada laptop. Sama seperti tadi, masuk pada web browser. Setelah itu kita jalankan URL 434343.1. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah berhasil. Nah, cukup sekian simulasi web server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait dengan DNS server. Apa itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Calculator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah,
Normalnya, untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab itu artinya kita perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan tersebut. Kini kita tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Selanjutnya, fungsi DNS. Fungsi DNS yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua yaitu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Selanjutnya yaitu saya akan mensimulasikan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini, saya mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringannya tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server. Langkah percobaan yang pertama yaitu membuat skema jaringan dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Dengan IP 33.33.33.1, web server 43.43.43.1, dan FTP server 43.43.43.2. Nah, karena pada praktikum web server tadi udah dicek pada web servernya, maka selanjutnya pada praktikum DNS server ini kita cek pada DNS servernya. Apakah PC1, PC4, laptop, dan smartphone ini sudah tersambung dengan DNS servernya. Kita coba ping. Tiga tiga 1. Kita tunggu dulu. Nah, ini pada PC1 ini sudah tersambung dengan DNS servernya. Selanjutnya yaitu pada PC4. Kita coba ping 33.33.33.1. Nah, pada PC4 ini juga sudah tersambung dengan DNS servernya. Selanjutnya kita cek pada laptop, ping 33.33.33.1. Nah, pada laptop ini juga sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya pada smartphone juga di ping ke DNS server. Nah, pada smartphone ini juga sudah tersambung dengan DNS server. Nah, jika jaringan dapat berfungsi dengan baik, sudah terhubung dengan DNS server, langkah selanjutnya yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut, seperti apa yang ada di modul.
DNS server service, terus masuk pada DNS, ini di-on-kan, ini ftp jarcom.com, terus tipenya record, addressnya 434343.2. Tambahkan. Setelah itu yang kedua jarcom.com, tipenya record, addressnya 4343.1. Ini ditambahkan juga. Setelah itu yang terakhir www.jarcom.com. Ini tipenya CNAME. CNAME ini maksudnya alias. www.jarcom.com alias jarcom.com. Ini kita tambahkan juga. Nah, sudah. Setelah itu langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita cek pada PC1, nslookup jarcom.com. Nah, jadi ini diterima oleh DNS server. Ini. Nah, ini hasilnya sudah sama seperti apa yang ada di modul. Setelah itu yang kedua nslookup www.jarcom.com. Nah, ini muncul seperti ini. Jadi ini sudah diterima oleh DNS server. Alamat addressnya ini, terus alias jarcom. Jadi ini www.jarcom.com alias jarcom.com. Sama seperti tadi yang udah kita setting. Selanjutnya cek pada laptop. Sama seperti tadi, nslookup jarcom.com. Nah, muncul seperti ini. Jadi ini sudah diterima oleh DNS server. Nah, nama jarcom.com, addressnya 434343.1. Terus kita juga cek nslookup www.jarcom.com. Nah, ini juga sudah diterima oleh DNS server. Alamat addressnya 333333.1. Ini www.jarcom.com alias jarcom.com. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika sudah berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita coba pada PC1, masuk pada web browser. URL jarcom.com. Kita coba. Nah, muncul seperti ini. Jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba www.jarcom.com.
Nah, muncul seperti ini. Jadi ini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita cek pada laptop. Web browser. jarcom.com. Nah, muncul seperti ini. Jadi ini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita cek www.jarcom.com. Nah, ini. Jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya yaitu pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita masuk pada PC1. nslookup ftp jarcom.com. Nah, ini jadi ini sudah diterima oleh DNS server dengan alamat address 333333.1 dengan nama ftpjarcom.com, alamat addressnya 434343.2. Setelah itu kita coba pada laptop. nslookup ftpjarcom.com. Jadi ini juga sudah diterima oleh DNS server dengan alamat addressnya 333333.1, namanya ftpjarcom.com, alamat addressnya 434343.2. Jadi ini sudah resolve domain oleh ftpjarcom.com. Selanjutnya yaitu buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah seperti berikut. Kita coba pada PC1. ftpjarcom.com. Dengan username, coba passwordnya. Nah, ini jadi ini sudah terkoneksi. Dengan username coba, password coba, ini sudah login. Sudah, selanjutnya pada laptop. ftpjarcom.com. Username coba, passwordnya coba. Nah, ini jadi ini sudah terkoneksi. Username coba, password coba, sudah login. Ini koneksi ke FTP server dengan URL domain. Nah,
semua praktikumnya, simulasinya. Cukup sekian praktikum tentang DNS server. Cukup sekian praktikum saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.